Tiap hari aku dibimbingnya, tiap jam dihibur hatiku, dan sesuai dengan hikmat Tuhan, ku diberikan apa yang perlu. Suka dan derita bergantian, memperkuat iman. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi diberkati oleh Tuhan, kita bersyukur, kita berterima kasih kepada Tuhan. Hanya oleh kasih penyertaan pertolongan Tuhan yang selalu kita alami, sehingga kita boleh bersama-sama untuk mempersiapkan diri untuk beribadah kepada Tuhan. Dan untuk memulaikan ibadah ini, mari saya jemput kita semua untuk berdiri. Hendaklah kita bersama menaikkan pujian dan syukur atas penggembalaan Tuhan dalam hidup dan pelayanan kita. Saat ini kembali kita diperkenankan Tuhan dalam kasih dan anugerahnya, hendak beribadah, memuji, memuliakan namanya bersama keluarga yang kita kasihi. Alangkah limpahnya kebaikan-Mu yang telah Kau simpan bagi orang yang takut akan Engkau, yang telah Kau lakukan bagi orang yang berlindung padamu di hadapan manusia. Mari kita puji Tuhan melalui pujian bertemu dalam kasih-Nya. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Oh saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Sekali lagi bertemu dalam kasih-Nya. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Oh saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, amin. Damai dan sejahtera Allah adalah dengan kamu sekalian. Kembali kita muliakan Tuhan melalui pujian dengan sayap-Mu. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku percaya. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan.
bagiku pertolonganmu di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Silakan duduk. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, sebelum kita membaca mau merenungkan firman Allah, mari terlebih dahulu kita bersekutu dalam doa pembacaan dan perenungan firman Allah. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa, dalam nama Yesus Tuhan Juru Selamat kami yang hidup, pada saat ini kami datang merendahkan diri di hadapan kekudusan dan kesucian-Mu. Sambil kami bersyukur, kami berterima kasih atas kehidupan, keselamatan, kekuatan, kesehatan yang Tuhan anugerahkan bagi tubuh kami masing-masing, sehingga kami boleh ada sampai saat ini. Dan kami pun mempersiapkan diri beribadah, memuji, memuliakan nama-Mu. Dan di dalam ibadah ini firman-Mu akan kami baca, akan kami renungkan bersama. Namun kami menyadari kami manusia biasa, pengetahuan kami tidak cukup untuk memahami firman-Mu. Karena itu, bukalah dan terangilah hati dan pikiran kami dengan Roh Kudus, sehingga kami mampu mengerti firman Tuhan yang hendak kami baca dan renungkan. Berfirmanlah Tuhan, kami telah sedia mendengarkannya. Demi Kristus Yesus, firman yang hidup itu, kami sudah berdoa kepadamu. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi diberkati oleh Tuhan, firman Tuhan yang akan kita baca dan yang akan kita renungkan bersama saat ini diambil dari kitab Perjanjian Lama, kitab Mazmur pasal 13. Mari kita lihat ayat 2 sampai dengan ayatnya yang ke-6. Mazmur 13 ayat 2 sampai dengan 6 yang mengatakan, doa kepercayaan untuk pemimpin biduan Mazmur Daud. Berapa lama lagi Tuhan kau lupakan aku terus menerus? Berapa lama lagi kau sembunyikan wajah-Mu terhadap aku? Berapa lama lagi aku harus menaruh kekhawatiran dalam diriku dan bersedih hati sepanjang hari? Berapa lama lagi musuhku meninggikan diri atasku? Pandanglah kiranya, jawablah aku, ya Tuhan Allahku. Buatlah mataku bercahaya, supaya jangan aku tertidur dan mati. Supaya musuhku jangan berkata, aku telah mengalahkan dia dan lawan-lawanku, bersorak-sorak apabila aku goyah. Tetapi aku, kepada kasih setiamu aku percaya, hatiku bersorak-sorak karena penyelamatanmu. Aku mau menyanyi untuk Tuhan, karena Ia telah berbuat baik kepadaku. Inilah firman Tuhan. Dari Mazmur 13 ayat 2 sampai 6, terpujilah nama Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, dalam kehidupan ini kita pasti pernah mengalami masa-masa sulit. Kita pernah mengalami masa-masa sukar dalam kehidupan kita masing-masing. Atau mungkin saat ini saudara mengalami itu di dalam kehidupan yang membuat saudara-saudara tidak berdaya, yang membuat saudara lesu, ditambah lagi dengan COVID-19 yang membuat ruang gerak kita serba dibatasi sehingga menambah lagi pergumulan kita. Belum lagi doa-doa yang kita sampaikan pada Tuhan belum dikabulkan. Atau dikabulkan tapi tidak sesuai dengan yang kita harapkan. Nah, disinilah biasanya manusia mulai mengeluh dan bertanya, di mana Tuhan? Apakah Tuhan tidak mendengar doaku? Padahal saya sudah rajin berdoa, rajin ke gereja, saya hamba Tuhan dan yang lain-lain sebagainya. Kalau ini yang terjadi dalam kehidupan kita,
Mari kita belajar pada pemazmur saat ini. Nah, Bapak Ibu Saudara, pemazmur yang hidup dekat dengan Tuhan mengalami pergumulan, ada masalah, ada beban yang dia rasakan. Bahkan karena masalahnya itu, ia bertanya pada Tuhan. Di ayat 2 dan 3 dikatakan, berapa lama lagi Tuhan kau lupakan aku terus menerus? Berapa lama lagi kau sembunyikan wajahmu terhadap aku? Berapa lama lagi aku harus menaruh kekhawatiran dalam diriku dan bersedih hati sepanjang hari? Berapa lama lagi musuhku meninggikan diri atasku? Ini pertanyaan yang diungkapkan oleh pemazmur. Karena pemazmur merasa putus asa dan kehilangan semangat. Dia sedang dalam kesulitan yang besar. Dia merasa bahwa Allah tidak hadir dan tidak memberikan pertolongannya. Namun Bapak Ibu Saudara, ada hal menarik. Di tengah keputusasaannya itu, ia tetap berkata di ayat 6, tetapi aku kepada kasih setiamu aku percaya, hatiku bersorak-sorak karena penyelamatanmu. Aku mau menyanyi untuk Tuhan, karena ia telah berbuat baik kepadaku. Aku mau menyanyi untuk Tuhan. Kenapa pemazmur mau menyanyi untuk Tuhan? Karena Tuhan telah berbuat baik kepadanya. Pemazmur merasa bahwa dia tidak sendiri dalam menghadapi hidup ini. Pemazmur merasa putus asa dan kehilangan semangat. Dia sedang dalam kesulitan besar. Dia merasa bahwa Allah tidak hadir dan tidak memberikan pertolongannya. Namun sekali lagi, ada hal yang luar biasa yang dilakukan oleh pemazmur di ayat 6 itu telah diungkapkan. Dan pengakuan ini sama dengan pengakuan Nabi Habakuk dalam Habakuk 3 ayat 17 dan 18. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang, namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Nah saudara, kalau saat ini saudara merasa seperti ditinggalkan Tuhan, saat saudara sakit, saat saudara dalam masalah berat, atau dalam masalah keuangan yang saudara sedang rasakan saat ini, masa depan yang tidak menentu oleh karena berbagai hal yang saudara telah jumpai dalam kehidupan, atau saudara kena pemutusan hubungan kerja dan saudara berhak untuk menyampaikan kepada Tuhan seperti pemazmur, berapa lama lagi Tuhan kau lupakan aku terus menerus? Berapa lama lagi kau sembunyikan wajahmu terhadap aku? Berapa lama lagi aku harus menaruh kekhawatiran dalam diriku dan bersedih hati sepanjang hari? Berapa lama lagi musuhku meninggikan diri atasku? Saudara tidak perlu kecewa. Bahkan saudara tidak perlu putus asa. Dan bukan berarti saudara telah ditinggalkan oleh Tuhan dengan masalah-masalah yang saudara hadapi. Karena Tuhan memahami saudara. Dia memahami perasaan saudara. Dia memahami bagaimana saudara merasa sedih. Dia memahami keterhilangan karena orang-orang yang saudara kasihi. Apapun yang kita rasakan, ingat Tuhan memahami saudara. Tapi mungkin Tuhan sedang merencanakan sesuatu yang baik melalui peristiwa yang saudara sedang alamin. Mungkin Tuhan sedang mengingatkan dan menegur kita melalui masalah itu agar kita sadar dan kembali kepadanya. Di tengah situasi sulit seperti itu, katakanlah, aku mau menyanyi untuk Tuhan karena Ia telah berbuat baik kepadaku. Apapun yang kita sedang hadapi, semua itu punya tujuan.
Ada sesuatu yang Tuhan mau buat dalam kehidupan saudara. Masalah bisa Tuhan ubah menjadi sukacita. Dalam kehidupan kita yang perlu kita lakukan, marilah kita selalu dan senantiasa dekat kepadanya. Karena Tuhan berfirman, Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya dalam kesetiaan. Kalau kita selalu setia berseru kepada Tuhan, percayalah di saat saudara berseru, Tuhan sangat dekat sekali dengan saudara. Terpujilah nama Tuhan. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara, setelah kita dilayani oleh pemberitaan firman Allah, maka saat ini marilah kita memberi persembahan kepada Tuhan sambil mengingat kata Alkitab dalam 1 Korintus 9 ayat 8, dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kami supaya kami senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. Sambil kita memberi persembahan, kita nyanyikan pujian di badai topan dunia. Badai topan dunia, Tuhanlah perlindunganmu. Kendati goncang semesta, Tuhanlah perlindunganmu. Ya Yesus, gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus, gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Baik siang maupun malam gelap, Tuhanlah perlindunganmu. Niscaya takutmu lenyap, Tuhanlah perlindunganmu. Ya Yesus, gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus, gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Bapak, Ibu, Saudara, marilah kita mempersiapkan diri kita masing-masing. Pada keluarga kita masing-masing, kita akan berseru kepada Tuhan di dalam doa. Karena itu, mari kita berdoa. Bapa Surgawi yang penuh kasih dan setia, Bapa, dalam nama Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat kami yang hidup, kembali kami datang merendahkan diri di hadapan kekudusan dan kesucian-Mu. Sambil kami bersyukur dan berterima kasih oleh karena Tuhan telah berbicara kepada kami melalui firman yang sudah kami baca dan renungkan bersama. Kami diberkati dengan kehadiran firman-Mu. Kami dikuatkan, kami disegarkan, kami ditegarkan dengan firman-Mu pada saat ini. Kiranya Roh-Mu yang kudus yang berdiam di dalam diri kami masing-masing, itu yang akan memampukan kami untuk melakukan firman itu dalam kehidupan beriman kami masing-masing. Ya Tuhan, hamba-Mu berdoa untuk keluarga-keluarga yang beribadah kepadamu saat ini, walaupun dalam keterbatasan, walaupun tidak secara langsung bertatap muka, tapi itu tidak akan pernah mengurangi kasih Tuhan, kuasa Tuhan di dalam kehidupan mereka. Oleh karena itu, Tuhan, berkatilah mereka di dalam kehidupan mereka masing-masing. Lepaskanlah berkat-Mu dari sorga untuk mereka. Karena apa yang terlepas di sorga, terlepas di bumi. Dan kiranya kesehatan, kekuatan Tuhan anugerahkan bagi tubuh mereka masing-masing, agar mereka boleh bekerja dan berusaha, agar mereka boleh beraktivitas di dalam kehidupan mereka masing-masing.
Dan ketika mereka keluar untuk bekerja dan berusaha, lindungilah mereka dan sertailah mereka, supaya apapun yang mereka jumpai untuk mereka kerjakan dan usahakan akan dibuat Tuhan berhasil, dan akan ada keuntungan dari setiap pekerjaan dan usaha yang mereka lakukan. Ya Tuhan, mungkin dalam hidup mereka punya pergumulan masing-masing. Dari latar belakang kehidupan yang berbeda-beda, maka pergumulan itu pun pasti berbeda-beda. Oleh karena itu, di saat mereka bergumul, disitulah Tuhan akan memberikan jalan keluarnya, sehingga mereka dapat menanggungnya. Dan terutama akan ada kelegaan yang mereka rasakan di dalam kehidupan mereka masing-masing. Ya Tuhan, anak-anak mereka yang ada bersama dengan mereka, yang jauh terpisah dengan mereka, oleh karena studi, oleh karena pekerjaan, maupun karena tempat tinggal di tempat yang jauh, Tuhan akan memberkati, Tuhan akan menyertai kehidupan mereka masing-masing. Orang-orang yang karena pendidikan mereka boleh ada di Palu ini, mereka meninggalkan kampung halaman oleh karena studi, oleh karena perkuliahan. Tuhan akan memberkati mereka semua dan menyediakan masa depan yang penuh harapan dalam hidup mereka. Dan berkatilah orang-orang tua mereka yang terus bekerja berusaha untuk menopang pendidikan anak-anak mereka. Ya Tuhan, hamba-Mu pun berseru dalam doa ini untuk keluarga maupun pribadi yang sakit di rumah maupun di rumah sakit atau ada yang berobat lanjut. Dari tempat ini hamba-Mu berseru, tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan mereka, dan pendengaran-Mu tidak kurang tajam untuk mendengar doa minta kesembuhan dan keselamatan bagi mereka. Dan demi nama Yesus Kristus, mereka yang sakit ini sembuh. Oleh bilur-bilurnya, mereka yang sakit ini menjadi sembuh. Sambil Tuhan memberkati upaya pengobatan yang dilakukan dokter, para medis, keluarga, supaya semua itu tidak sia-sia, tetapi akan membawa hasil untuk mengembalikan kesehatan dan kekuatan bagi tubuh mereka masing-masing. Ya Tuhan, berkatilah Orgelis Prokantor yang sudah ambil bagian dalam pelayanan ibadah ini, juga bagi saudara-saudara kami yang merekam jalannya ibadah ini. Tuhan berkati mereka semua. Pelayanan yang mereka lakukan di sini diperhitungkan oleh Tuhan, dan Tuhan pasti akan membalas perbuatan baik yang mereka telah nyatakan untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Ya Tuhan, kami berdoa untuk pendeta, majelis jemaat, sampai pada perangkat pelayanan yang ada di jemaat Tuhan di Immanuel Palu ini. Tuhan akan memberkati kami semua dalam tugas dan fungsi kami masing-masing, agar nama-Mu Tuhan dipuji dan dimuliakan di jemaat-Mu di sini di Immanuel Palu. Dalam ibadah ini mereka telah memberi persembahan. Berkatilah dan kuduskanlah persembahan ini, dan terimalah. Dan ketika mereka memberi persembahan ini, maka kehidupan mereka tidak akan pernah kekurangan. Mereka tidak akan kekurangan secara materi, secara ekonomi dalam keluarga mereka masing-masing. Allahku akan mencukupkan segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Lindungilah mereka semua dari sakit, penyakit, dan kelemahan. Terutama lindungilah mereka dari virus corona, sehingga mereka akan selalu aman dalam perlindungan dan penyertaan Tuhan, sambil kami semua taat pada protokol kesehatan. Ini doa kami, ini syafaat kami. Jika Tuhan menghendaki, terimalah ibadah ini, kabulkanlah doa ini.
kami sampaikan dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajar kami untuk berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mengakhiri ibadah ini, mari kita berdiri. Sambil kita berdiri, kita nyanyikan pujian Engkaulah Perisaiku. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Firman-Mu di dalamku tenangkan jiwaku. Ku kan berdiri di tengah badai dalam kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan bertahan di dalam tekanan dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun tak tergoyahkan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Ku kan berdiri di tengah badai dalam kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan bertahan dalam tekanan dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun tak tergoyahkan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Benar, saudara-saudara, Yesus selalu menopang hidupmu apapun yang kau hadapi. Dan pulanglah dalam damai sejahtera Tuhan. Turunlah kiranya berkat Tuhan atasmu dan terimalah. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberimu damai sejahtera dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Amin.
silakan duduk. Demikian ibadah kita. Terima kasih. Salam. Tuhan memberkati. Kekuatan serta penghiburan diberikan Tuhan padaku. Tiap hari aku dibimbingnya, tiap jam dihibur hatiku, dan sesuai dengan hikmat Tuhan ku diberikan apa yang perlu. Suka dan derita bergantian memperkuat iman, kekuatan dan penghiburan diberikannya padaku. Kekuatan dan penghiburan diberikannya padaku. Tiap hari Tuhan besertaku, diberi rahmat-Nya tiap jam, diangkat-Nya bila aku jatuh, dihalau-Nya musuhku kejam. Yang namanya Raja Maha Kuasa, Bapa yang kekal dan abadi, mengimbangi duka dengan suka dan menghibur yang sedih. Kekuatan dan penghiburan, Kau kekuatanku, Kau kekuatan dan Kau penghiburku, dan Kau penghiburku selamanya, selamanya. Kekuatan serta penghiburan